Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya DigiTV Official teman-teman. Baik teman-teman, kali ini masih edisi mudik lebaran ya teman-teman. Ini sekalian waktu mumpung mudik, kita akan tinjau ke lokasi sebuah bendungan ya di daerah Wonogiri, yaitu Bendungan Pidekso teman-teman. Kita mau lihat kondisi terkini dari Bendungan Pidekso ya. Kita lihat aliran airnya cukup deras ya. Ini menandakan bahwa debit bendungan ini cukup tinggi. Itu kelihatan dari aliran dari pembuangan itu cukup deras. Itu berarti debit airnya cukup tinggi teman-teman. Tapi kalau dari aliran pembuangan itu tidak keluar airnya, itu berarti debitnya menengah atau mungkin kecil ya. Nah, ini kondisi di tanggul teman-teman, di tanggul Bendungan Pidekso ya. Nah, ini aliran pembuangannya di sini teman-teman ya. Nah, ini mengalir langsung nanti menuju ke Waduk Gajah Mungkur teman-teman ya. Ini cukup deras sekali teman-teman airnya ya. Dan kondisi airnya cukup jernih ya, jernih. Tidak banyak kotoran, tidak banyak lumpur ya, bersih ya. Oke, nanti akan kita lihat ke atas teman-teman, kondisi di bendungan yang atas ya. Nah, namun sebelum dilanjut teman-teman, mohon supportnya, berikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari DigiTV teman-teman. Ini alirannya teman-teman yang menuju ke sungai, nanti lanjut sampai ke Waduk Gajah Mungkur ya. Cukup jernih ya airnya. Bendungan ini juga belum lama teman-teman ya, belum lama ya. Diresmikan Presiden kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Mohon kalau salah mohon dikoreksi ya. Oke, kita lanjut menuju ke area bendungan teman-teman. Kita naik pakai sepeda motor ya. Ini saya berada di bawah bendungan. Setelah melihat tanggulnya tadi, kita akan coba naik ke atas ya, melihat kondisi airnya dan juga situasi di lingkungan bendungan teman-teman ya. Biasanya kalau liburan lebaran kayak gini cukup banyak pengunjung ya. Walaupun gratis teman-teman, masuk ke sini gratis, tidak dipungut biaya ya. Paling kita bayar parkir ya, wajar lah ya, bayar parkir ke sana. Nah, ini posisinya di atas seperti ini teman-teman ya, kita lihat ya. Nah, ini ya. Kebetulan juga tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai. Ini lebaran ke-3 ya, lebaran ke-3. Ini teman-teman, kita lihat debit air di atas ya. Seperti ini teman-teman kondisinya. Pesonanya cukup indah ya, karena dikelilingi oleh bukit-bukit di belakangnya. Kemudian bendungannya ini dia melewati beberapa bukit itu, jadi airnya tidak rata sampai sampai penuh jauh gitu, tapi ada melewati beberapa bukit yang cukup indah ya. Kita lihat itu pesonanya cukup indah sekali ya, backgroundnya bukit-bukitnya ya. Memang target bendungan ini bukan untuk skala besar ya, mungkin skala menengah ya, karena kebutuhan utamanya ini adalah untuk irigasi yang pertama, yang kedua adalah untuk air bersih teman-teman ya. Air bersih ini akan dimanfaatkan untuk air bersih di area Wonogiri Selatan teman-teman ya. Wonogiri bagian selatan itu air bersihnya akan diambilkan dari sini. Ini masih dibuatkan saluran saluran airnya ya, dengan pipa yang cukup besar ya. Kemudian nanti akan dibuatkan irigasi untuk area pertanian di sekitar waduk ini, di sekitar bendungan ini ya. Pesonanya cukup indah sekali teman-teman. Apalagi ini musimnya masih musim hujan ya, walaupun sudah agak jarang tapi masih musim hujan, sehingga
debit airnya masih tetap terjaga ya, dan cukup bening. Dan ini sudah mulai banyak pemancing di sini ya. Itu artinya ikannya sudah mulai besar ya, sudah mulai besar-besar, sudah mulai ada dari waktu 3 tahun yang lalu waktu peresmian itu ya. Ini air yang mengendapnya sudah cukup lama berarti ya. Oke, ini salah satu pembangunan untuk proyek bendungan yang ada di Indonesia ya. Nah ini teman-teman di area perkantorannya ya, area tanggul ini digunakan sebagai perkantoran ya. Ini Bendungan Pidekso teman-teman ya, Bendungan Pidekso ya. Nah, di area perkantoran ini juga ada taman dan juga ada villa-villa kalau mau menginap teman-teman. Ini adalah menara pandang teman-teman ya, menara pandang ada 3 lantai ya, cukup tinggi nih. Kalau kita naik ke atas bisa melihat seluruh lokasi di sana ya. Nah biasanya kalau kita naik menara itu ada ya kayak tarifnya gitulah ya, tapi nggak tahu berapa, mungkin 5.000 ya untuk satu keluarga atau satu orang ya, untuk melihat ke atas ya. Karena untuk hari-hari biasanya ditutup ini, kecuali hari-hari yang rame itu kita bisa naik melihat ya. Ini kondisi airnya teman-teman lebih dekat seperti ini ya, cukup jernih ya airnya, cukup jernih ya, tidak keruh dan juga airnya bening gitu ya. Makanya ini digunakan nanti sumber untuk air bersih ya, tinggal diolah sedikit sudah bisa dimanfaatkan untuk air minum ya. Kemudian sebagian akan dimanfaatkan untuk irigasi teman-teman ya. Nah kemudian yang teman-teman kalau pengen ke sini perjalanan misalnya dari arah Solo ya, tinggal naik umum atau menggunakan kendaraan pribadi itu bisa langsung ikuti aja jalur Solo Pacitan teman-teman ya. Solo Pacitan nanti sampai Kecamatan Baturetno itu ke arah selatan kurang lebih 3 kilo, itu ambil ke arah kiri yang menuju ke Bendungan Pidekso. Sudah ada petunjuk arahnya ya, dari jalan raya Batu Solo kurang lebih 6 kilo lah, 6 kilo 5 kilo ya, cukup dekat dan jalannya sudah mulus sampai ke waduk ya. Jangan khawatir jalannya tidak mulus, tidak bisa dilewati ya, kendaraan apapun bisa karena cukup besar jalannya. Oke, ini kondisi dari kejauhan teman-teman ya, menaranya, kemudian tanggulnya. Di sana juga ada perkantoran bendungannya ya. Nah, kita berdoa saja semoga debit airnya tetap tinggi dan yang di atas hutan sana pohon-pohonnya masih tetap terjaga ya, sehingga di musim kemarau bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, kita coba keliling ya, kita coba keliling bendungan pakai sepeda motor nih teman-teman. Nah ini kita lihat ya, jadi ada bukit-bukitnya, kemudian ada lembahnya, sehingga airnya itu bisa ngikuti alurnya dari bukit-bukit itu teman-teman. Jadi cukup indah pesonanya kalau kita lihat dibandingkan dengan Waduk Gajah Mungkur ya, yang luas, background bukitnya cukup jauh ya. Kalau ini karena memang skalanya menengah sehingga bisa mendapatkan view yang bagus untuk backgroundnya teman-teman. Nah, ini coba saya ambil dari sisi lain. Jadi di sekitar bendungan itu ada jalan keliling, jadi kita bisa keliling mencari spot yang baik untuk pemancingan, untuk cari view ya. Nah, ini sampai sini airnya teman-teman, jadi sampai mendekati perumahan penduduk yang di atas ya. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena airnya tidak mungkin meluap sampai ke atas ya, karena tinggi bendungannya lebih rendah dari bukit-bukit atau rumah yang ada di sini. Nah ini pesona dari kejauhan teman-teman ya, cukup indah. Terima kasih telah menonton video ini, kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.